Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke bagian ketiga dari kimia organik kita, pengantarnya. Materi ketiga di sini adalah turunan dari hidrokarbon. Nah, di sini kita akan bahas cukup banyak ya. Yang pertama adalah gugus fungsional dan turunan hidrokarbon. Yang kedua kita bicara tentang alkil halida, kemudian alkohol, ether, aldehid, keton, asam karboksilat, ester, amida, amina, dan yang terakhir adalah merkaptan. Kita bahas yang pertama dulu, gugus fungsional dan turunan hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon adalah induk senyawa organik, sedangkan yang lain yang jumlahnya lebih banyak adalah turunan daripada hidrokarbon. Yang disebut turunan hidrokarbon adalah bila satu atom H, atom hidrogen atau lebih, diganti atau disubstitusi oleh gugus lain yang bukan alkil. Saya ulangi di sini adalah satu atom H itu disubstitusi oleh gugus lain yang bukan alkil. Itu yang dikatakan sebagai turunan hidrokarbon. Yang dianggap sebagai induk senyawa organik alifatik adalah alkana dan yang aromatik adalah benzena, dan masing-masing dapat disederhanakan. Misalkan RH yang alkana tadi, itu kan R-nya itu alkil, berarti kan ditambah satu H-nya itu kan jadi alkana. Oke, kita lihat di sini. Atau ARH yang untuk benzena yang C6H6. Jika ditulis jadi C6H5, misalkan H-nya pergi, ini kita jadi namanya AR di sini aryl. Bila gugus pengganti dilambangkan dengan Y, maka turunan hidrokarbon dapat dinyatakan sebagai berikut. Gugus pengganti diganti dengan Y ya. Jadi bukan RH seperti yang di atas ini, tapi RY, ataupun yang tadinya ARH menjadi ARY. Senyawa hidrokarbon termasuk senyawa yang sulit bereaksi, tetapi kebanyakan turunannya bersifat reaktif karena gugus pengganti hidrogennya mengandung atom yang mempunyai pasangan elektron bebas. Contohnya halogen, oksigen, nitrogen, ataupun belerang. Gugus yang reaktif tersebut disebut sebagai gugus fungsional. Saya ulangi, gugus yang reaktif tadi itu disebut sebagai gugus fungsional. Akibatnya, sifat kimia senyawa organik ditentukan oleh gugus fungsionalnya. Beberapa gugus fungsional penting dalam senyawa organik bisa lihat di tabel sini. Ada amida, itu gugus fungsionalnya CONH2. Ada amino, untuk gugus fungsional daripada amina. Gugus fungsional dari amina ini namanya amino. Rumusnya adalah N, di sini N, di sini H tingkatnya. Selanjutnya untuk nama merkaptan, gugus fungsionalnya adalah merkapto, yaitu SH. Selanjutnya bisa lihat di sini untuk alkil halida, gugusnya disebut halo. Ini termasuk yang golongan 7 ya, yang halogen. Kemudian alkohol, gugus fungsionalnya adalah OH, hidroksil. Ether, gugus fungsionalnya adalah OR, yaitu alkoksi. Keton, gugus fungsionalnya disebut sebagai karbonil, yaitu CO. Aldehida, gugus fungsionalnya adalah formil, COH. Asam karboksilat, gugus fungsionalnya adalah karboksil, COOH. Ester, gugus fungsionalnya disebut sebagai ester, yaitu rumusnya COOR. Kita bahas yang pertama adalah alkil halida. Senyawa organik yang mengandung halogen disebut organohalogen, tetapi yang mengandung satu halogen atau satu alkil disebut alkil halida, RX. Contohnya di sini CH3F, ini halidanya adalah F. Namanya di sini adalah fluorometana, itu nama IUPAC-nya, nama resminya. Tapi nama umumnya adalah metilfluorida. Lihat lagi di sini CH3, CH2, CH2. C-nya ada 3 ya. Tapi di sini Cl. Jadi di sini karena 3 kan propana, tapi ada klornya. Jadi namanya 1 chloropropana. Ini nama IUPAC-nya. Satunya di sini menyatakan bahwa klornya itu terikat oleh C nomor 1. Nama umumnya propil klorida. Terus kita lihat 2 chloropropana, artinya C nomor 2 yang mengikat Cl. Nama umumnya isopropil klorida. Perhatikan di sini ada nama resminya dan kemudian ada nama umumnya. Senyawa polihalogen dikenal dengan nama khusus. Polihalogen di sini jadi halogennya bukan hanya cuma satu ya, tapi bisa banyak. Nah, karena dia polihalogen, dia punya nama khusus.
Misalkan CHCl3, Cl-nya ada 3. Nah, di sini disebut sebagai kloroform. Kemudian CHI3, I-nya ada 3, iodoform. CCl4, Cl-nya ada 4, karbon tetraklorida. Terus CCl3F atau CCl2F2, ini freon. Lihat di sini, kalau kloroform yang tadi CH3Cl3 itu CHCl3 itu biasanya digunakan sebagai obat bius. Kalau yang biasanya nonton-nonton film itu kan biasanya kalau ada film-film kriminal ya, biasanya sapu tangan dibasahi suatu cairan kemudian itu dibekap di mulut seseorang dia akan pingsan, itu obat bius ya. Selanjutnya ini iodoform, warnanya kuning gini. Kemudian yang ini freon ya. Freon ini biasanya zat pendingin. Kalau dulu biasanya dipakai di kulkas-kulkas, tapi sekarang di AC. Bisa lihat di sini. Juga di AC ya, bisa lihat. Oke. Yang kedua yang akan kita bahas adalah alkohol. Mempunyai gugus OH atau hidroksil yang terikat pada atom C. Jika satu hidroksil disebut monoalkohol atau ROH. Lebih dari satu OH disebut polialkohol. Nama senyawanya adalah nama alkana, tapi akhiran ana diganti dengan ol. Contohnya di sini, CH3OH. Ini kan kayak metana, ingat ananya diganti ol ya, jadi metanol. Nah, ini 1 propanol, 2 butanol, dan seterusnya. Ini ada nama IUPAC-nya dan ada nama umumnya. Kalau metanol, metil alkohol. Yang di sini, propil alkohol. Kayak gitu. Alkohol primer itu memiliki 1 gugus R. Kalau alkohol sekunder 2 gugus R, alkilnya ada 2. Dan alkohol tersier memiliki 3 gugus R. Kita lihat di sini, kalau alkohol primer R-nya cuma 1 saja. Ini kemudian alkohol primer. Kalau alkohol sekunder, alkilnya ada 2 di sini, bisa lihat di sini. Dan alkohol tersier, alkilnya ada 3. R, R aksen, R double aksen. Nah, ini alkohol yang sering kita pakai di lab itu biasanya etanol ya, yang kalau kalian ke apotek kemudian beli alkohol, ya itu jenisnya etanol. Nah, yang kita pakai di lab bisa 70%, bisa 96%, atau yang PA, yang untuk analis bisa yang absolut, yang tingkat konsentrasinya tinggi. Next, kita bahas eter. Dapat dianggap sebagai turunan air dengan mengganti kedua H-nya dengan R atau alkil. Misalkan kalau kita lihat air, itu kan H2O biasanya, H kiri, O-nya tengah gitu ya. Nah, kalau hanya diganti R, makanya jadinya eter, R-O-R aksen. Nama eter secara IUPAC adalah nama alkil terpanjangnya ditambah dengan gugus RO-nya, gugus alkoksinya. Nama eter atau nama yang untuk nama umum, itu nama kedua alkil yang kiri kanannya ditambah dengan akhiran eter. Coba kita lihat. CH3OCH3, kiri kanannya sama ya. Kalau IUPAC-nya menjadi metoksimetana. Metoksi, yang ini metana. Tapi kalau pakai nama umum, karena ini metil, jadi dimetil eter. Kemudian C2H5 di sini O terus CH3. Kalau kita lihat di sini metoksi, yang di kiri sini metoksi etana di sebelah sini. Metoksi etana. Tapi kalau kita pakai nama umum, etil, metil eter, dan seterusnya. Kita lihat di sini, di etil eter itu biasanya digunakan sebagai obat bius ya, biasanya kalau di rumah sakit untuk operasi. Selanjutnya, kita akan bahas aldehida. Aldehida itu mengandung gugus formil CHO. Nama eternya, nama aldehida di sini, sorry ya, di sini ada salah. Di sini ini bukan nama eter, tapi nama aldehida. IUPAC-nya itu nama alkana, akhiran ananya diganti dengan al. Kalau nama umumnya, maaf di sini eter di sini yang ibu maksudkan adalah aldehid ya. Nama umumnya nama asam karboksilat ditambah dengan akhiran dehida. Coba kita lihat di sini. Misalkan HCHO, ini yang paling sederhana daripada aldehida, itu disebut sebagai metanal. Nama umumnya adalah formaldehida. CH3CHO, ini kan C-nya ada 2, jadi etanal, tapi ananya diganti dengan al, jadi etanal. Tapi kalau nama umumnya di sini adalah asetaldehid. C3H7CHO, C-nya ada 4, kayak butana, tetapi ananya diganti dengan al, jadi butanal. Nama umumnya adalah butiraldehid. Oke, formaldehida bisa lihat di sini yang bentuk sederhana daripada aldehida ini.
Ini jika konsentrasinya 10-40% dilarutkan di dalam air akan membentuk formalin. Formalin bukan barang baru ya, insya Allah. Selanjutnya kita akan bahas keton. Mengandung gugus karbonil, CO. Nama keton yang untuk IUPAC, maaf Din masih salah. Nama keton untuk IUPAC yaitu nama alkana dengan akhiran ana diganti dengan kon. Oke, nama keton untuk nama umum itu nama kedua gugus alkilnya ditambah dengan akhiran keton. Kita lihat di sini. Kalau kita lihat di sini kan karbonilnya, terus di kiri kanannya ini adalah alkilnya. Kalau IUPAC, karena C-nya ada 3, 1, 2, 3, namanya jadi kalau propana, ananya diganti dengan on, jadi propanon. Tapi kalau untuk nama umumnya, gampang nih. Karena di kiri kanannya itu sama-sama metil, jadi kita bilang dimetil, tengahnya ditulis dengan keton. Dimetil keton atau propanon itu dikenal sebagai aseton. Ini nama pasarannya. Kemudian CH3, CH2, CO, CH3. Kita lihat C-nya di sini ada 4. Butana ya, tapi ananya diganti dengan on karena ada CO-nya di sini jadi butanon. Angka 2 di sini menunjukkan bahwa CO-nya itu terletak pada C nomor 2. Oke, nama umumnya di kiri itu ada etil, di kanan itu ada metil. Namanya di sini etil metil keton dan seterusnya. Kita lihat di sini aseton yang tadi bentuk sederhana daripada keton, yang di metil keton itu tadi biasanya digunakan sebagai pelarut atau biasanya digunakan sebagai pembersih cat kuku. Selanjutnya di sini adalah asam karboksilat. Mengandung gugus karboksil, COOH. Nama asam karboksilat secara IUPAC, maaf di sini salah lagi tadi. Nama asam karboksilat secara IUPAC yaitu nama alkana, akhiran ananya diganti dengan OAT. Tapi kalau nama umumnya itu nama aldehidanya ditambah dengan awalan asam. Jadi mirip dengan aldehid, tapi ditambah dengan awalan kata asam. Contoh di sini. HCOOH. C-nya 1, metana, ananya diganti OAT jadi metanoat. Metanoat ini kalau nama umumnya dia termasuk ini asam ya, ada angka asamnya di depan, ada kata asamnya di depan, maaf. Asam format atau asam semut. Kita lihat ini CH3COOH. C-nya ada 2. Metana jadi etanoat. Nama umumnya asam asetat atau cuka yang biasa kita kenal. CH3CH2COOH. C-nya ada 3 jadi propanoat. Atau nama umumnya di sini adalah asam propionat. Kalau C6H13COOH. C-nya ada 7 jadi heksanoat. Nah, kalau nama umumnya jadi asam heksanoat atau disebut juga dengan asam koproat yang itu yang memberi aroma pada kambing. Disebut asam di sini untuk karboksilat karena dapat melepaskan proton dalam air. Ingat salah satu definisi asam di sini adalah melepaskan proton ketika dilarutkan dalam air. Misalkan kita lihat di sini RCOOH ketika dilarutkan dalam air maka dia akan melepaskan ion H+-nya. Jika mengandung 2 gugus karboksil disebut sebagai dikarboksilat. Kalau karboksilnya ada 2 disebut dikarboksilat ya. Oke, contohnya di sini yang gambar di sini kalau asam oksalat bentuknya seperti ini, asam sitrat bentuknya seperti ini. Asam sitrat ini biasanya digunakan untuk di makanan ataupun biasanya untuk pemutih baju juga ya. Oke, kalau ini cuka kita sering lihat ini biasanya untuk dimakan, bisa juga di makanan ya, bisa juga kalau di lab itu untuk sebagai pelarut. Oke, selanjutnya ester. Dapat dianggap sebagai turunan asam karboksilat dengan mengganti hidrogennya, gugus OH-nya dengan R. Jadi saya ulangi, ester di sini dapat dianggap sebagai turunan asam karboksilat dengan mengganti H-nya pada gugus OH, yang gugus OH di sini ada H-nya ini diganti dengan R alkil. Nama ester, maaf di sini ester ya, yaitu nama gugus alkil yang diikuti dengan nama asam karboksilatnya. Contoh, HCOOC, metil metanoat. Kalau nama umumnya metil format. CH3COO, terus CH3 lagi. Metil etanoat. Di sininya metil, di sebelahnya etanoat ya, karena C-nya jadi 2. Kalau yang di sini C2,
Di sini C-nya jadi 2, jadi namanya juga C-etil etanoat. Nah, di sini ester ini rata-rata biasanya untuk aroma-aroma itu. Misalkan kok aroma sih, yang ada pada buah-buah yang kasih aroma, terus yang ada pada buah stroberi ada aromanya masing-masing itu ya. Oke, ini ada beberapa jenis ester dan juga senyawa yang punya yang bertanggung jawab ya terhadap aroma-aroma dari buah, misalkan pada anggur, terus ada pada mangga, terus nanas dan seterusnya. Oke, lanjut kita ke amida. Bila gugus hidroksi asam karboksilat diganti dengan gugus amino, misalkan NH2, maka akan membentuk amida. Nama amida, maaf di sini salah lagi, yang untuk IUPAC adalah nama alkana ditambah dengan kata amida. Atau nama umumnya, nama karboksilatnya ditambah dengan kata amida. Contohnya, HCONH2. C-nya di sini 1, metana, tapi harus karena ada gugus NH2 ditambah dengan kata amida, jadi namanya di sini adalah metanamida. Kalau nama umumnya adalah formamida. CH3CONH2, C-nya jadi ada 2, jadi etana, karena ada NH2 jadi namanya etanamida. Nama umumnya adalah asetamida. CH3CH2CH2CONH2, C-nya ada 4. Lihat di sini ada gugus amida, jadi namanya butanamida. Kalau nama umumnya di sini adalah butiramida. Ini metanamida itu biasanya digunakan untuk pestisida, juga untuk di bidang farmasi. Selanjutnya kita ke amina. Amina itu mengandung gugus amino NH2, CH3NH2. Perhatikan, kalau CH3NH2 amino metana. Katanya amino di depan, beda dengan amida tadi ya. Amida di belakang itu ada gugusnya ONH2, bisa lihat di situ. CONH2. Nah, kalau kita lihat lagi di sini, lanjut CH3CH2CH2NH2, C-nya ada 3. Ini ada gugus aminonya, jadi namanya di sini gugus aminonya yang terletak pada C nomor 1, 1 amino propana, karena C-nya ada 3 ya. Kalau nama umumnya jadi propil amina. Nah, kalau untuk yang ini CH3CH NH2CH2, C-nya ada 3 propana. Gugus aminonya ada di nomor 2 sini, jadi 2 amino propana, atau nama umumnya adalah isopropil amina. Senyawa amina merupakan turunan dari amonia NH3 dengan mengganti hanya dengan alkil. Jadi kalau amonia itu kan NH3, satu hanya diganti dengan alkil R, jadi di sininya kan RNH2. Nah, ini ada amina ini. Jika 1, 2 atau 3 atom H diganti, perhatikan di sini amonia ini, jika atom H-nya diganti, alkil tersebut berturut-turut bisa disebut sebagai amina primer, amina sekunder, dan amina tersier. Seperti apa bentuknya? Jika di sini tadi NH3 kan amonia nih, satu hanya diganti, kita sebut sebagai amina primer. Kalau 2 hanya diganti dengan alkil R sama R aksen, disebut amina sekunder. Kalau ketiga-tiga hanya itu diganti jadi R aksen, R double aksen disebut sebagai amina tersier. Ada juga amina siklik. Kita lihat di sini, ini amina siklik, pirolidin, piridin, pirimidin. Ini seperti apa akan kita bahas nantinya. Merkaptan. Menurut IUPAC, gugus SH disebut sulfohidril atau gugus tiol. Nama umumnya adalah merkaptan karena dapat mengikat raksa. Kata merkaptan ini karena dia berasal dari alasan bahwa dia dapat mengikat raksa. Mer itu dari kata merkuri, raksa. Kaptans itu artinya merangkap. Selanjutnya kita lihat di sini CH3SH untuk merkaptan, C-nya 1, namanya jadi metanatiol. Kalau nama umumnya gampang nih, jadi metil merkaptan, tinggal ditambahin kata merkaptan. CH3CH2SH, metanatiol, C-nya ada 2 ya. Tapi kalau nama umumnya gampang jadi etil merkaptan. Kalau yang sini C-nya ada 4, butanatiol atau butil merkaptan. Ini metanatiol, ini contohnya di sini.
Nah, kita bahas sedikit tentang metanatiol. Metanatiol ini adalah gas tak berwarna dengan bau busuk yang khas. Ini adalah zat alami yang ditemukan dalam darah, otak, dan kotoran hewan, termasuk juga manusia, serta dalam jaringan tumbuhan. Itu juga terjadi secara alami pada makanan tertentu, seperti kacang-kacangan dan keju. Nah, metanatiol ini adalah salah satu senyawa kimia yang bertanggung jawab atas bau mulut ataupun bau kentut. Nah, metanatiol ini adalah tiol yang paling sederhana dan kadang-kadang disingkat menjadi MESH. Nah, metanatiol ini ternyata sangat mudah terbakar. Oke, saya pikir itu saja untuk pembahasan tentang turunan dari hidrokarbon, cukup panjang untuk video kali ini. Alhamdulillah, kita akan lanjut di materi kimia organik yang lainnya. Terima kasih, tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.